Iya, boleh, boleh, silakan. Ini kalau boleh tahu dengan Tuan siapa saya bicara? Hanma. Hanma siapa? Hanma Yokohama, bisa dipanggil Hanma. Oke, itu orang di belakang Anda siapa? Oh, ini Marvel Yokohama. Marvel. Dia dari kelompok mana? Dari Ragnarok, Tuan. Ragnarok semua kah? Di Blueberry. Iya, ini tinggi di Ragnarok juga, Tuan. Marvel mungkin boleh ke depan. Lagi dialog. Ya, halo, selamat malam, Tuan. Dengan siapa namanya siapa? Panggil saja saya Mr. U dari FUG. Saya ingin berbicara kepada kalian. Kalian kemarin ada urusan apa dengan Satan? Saya waktu ke San Piero jalan-jalan, kalian ada di tempat Satan. Ini lagi pertemuan. Enggak, cuma ada silaturahmi doang. Apa? Kami ke selatan kemarin hanya ingin silaturahmi, hanya ingin berkunjung saja. Berkunjung saja kah? Iya, berkunjung aja dengan tujuan silaturahmi, mempererat tali persaudaraan. Seperti itu kah? Apakah itu menguat argumen kalian kah? Coba saya tanya sekali lagi, apakah benar ingin silaturahmi saja? Dan Mas Radio cek. Apakah tidak ada tujuan lain? Orang. Apakah tidak ada tujuan lain kah? Tujuan Ada yang minus nggak di sana? Ya, tujuan lain selain pertemuan atau bisa dibilang silaturahmi? Ada banyak kalau kendaraan ada di cuman kalau bus selesai. Bisa bawa kesan-kesannya sana. Seperti itu ya. Oh, oke. Saya semakin yakin bahwasanya itu bukan masalah tentang silaturahmi saja. Kenapa Tuan bisa berasumsi seperti itu? Anda bilang tadi ingin silaturahmi saja, tidak ada pembahasan lain. Tapi saya tanyakan langsung kepada Satan, ingin membahas klip seperti itu. Memang soal harga klip kemarin itu kan memang belum diputuskan, jadi kami tunggu dari Tuan juga. Nunggu dari mana? Kalian tidak mengundang kami. Iya, itu kan dari pihak Satan Tuan yang membuat pertemuan. Jadi kami juga tunggu dari pihak-pihak yang lain. Tidak, Satan tidak bilang seperti itu. Kenapa? Satan tidak bilang seperti itu, Tuan. Terus bilang seperti apa ya, Tuan? Kalau boleh tahu. Anda berbohong. Saya tahu. Begini. Itu soal pembahasan klip. Itu barusan Satan yang ke kantor ingin membahas seperti itu. Kemarin kami ke Satan, cuman ingin kunjung doang. Kalau nggak percaya mungkin bawa Satan baru ke kantor kita, membawa informasi bahwa dia datang pertemuan. Soalnya kita kemarin terputus karena ada kepolisian. Yakinkah? Saya tanya sekali lagi, saya yakinkan? Yakinkah? Apa saya berbohong? Apa konsekuensi kalian jika kalian berbohong? Saya tanya. Apa konsekuensi kalian? Saya tanya nih, serius. Saya gak main-main ya. Begini. Emang kenapa? Saya nanya, kenapa kalian, kalau kalian berbohong, konsekuensi kalian apa? Saya tanya. Gimana? Kalau kalian bohong, apa konsekuensi kalian? Dari pihak kami nggak ada bohongan apapun. Itu Kalian, saya tanya. biasa aja dong.
Kalian tuh terlalu kotor. Tolong nih nada bicaranya Tuhan ya, kami di sini juga baik-baik. Jadi tolong jangan buat situasi agak itu Tuhan, saya mohon. Baik di depan, Kalian buruk dia di tanya belakang. 2 kali nggak paham. Kalian terlalu berbelit-belit. Saya tanya, konsekuensi kalau kalian bohong apa? Saya dari tadi cuma nanya doang, cuma kalian berbelit-belit. Fokus apa yang ditanyakan. Berbelit-belit gimana? Kan itu Tuan U-nya mengatakan tujuan kami ke sana dan buat apa. Ya, kami jawab jujur-jujurnya. Itu pernyataan kami bohong dari mananya? Saya tanya, kalau kalian bohong, konsekuensi kalian apa? Saya tanya ini. Tinggal jawab saja. Kalau kalian gak takut bohong. Itu seandainya Dari lo aja konsekuensinya apa? Konsekuensi jika kami berbohong ya. Dari tujuannya maunya apa? Jika kami berbohong konsekuensinya, kami ikut aja nih. Astaga, saya kan bertanya kepada kalian, tuan-tuan dari Ragnarok. Jangan tanyakan kami balik dong. Saya tanya, masa kami harus yang jawab juga sih? Halo, Tuan Ragnarok, bagaimana? Iya, saya tanyakan pada ini Tuan Marvelnya saja gimana konsekuensinya. Kalau dari dia, ntar saya saja. Kayak bingung. Ini konsekuensinya nggak tahu ya. Coba dari yang lain, dari Ragnarok. Halo. Gini aja dah. Tuan U, saya tanya. Ini. Semisal kami berbohong, katanya dari pihak Anda saja. Apa konsekuensi buat kami jika kami berbohong? Soalnya dari kami nggak ada kebohongan, makanya kami nggak tahu konsekuensi apa. Enggak. Dari Mister Unya, mohon maaf ya. Apakah tujuan Tuhan kesini hanya melakukan hal itu? Soal itu? Karena dari jawaban kalian maupun jawaban Satan itu berbeda. Seperti yang saya bilang tadi. Ini saya tanya, kalau konsekuensi kalian berbohong apa? Saya cuma ingin tahu itu aja. Tujuan Tuhan kesini hanya menanyakan hal itu. Iya, benar. Gimana Novel? Dari tuan-tuan yang dekat saya aja saya bingung. Dadang udah pakai Tidak masalah dia. Tidak bisa berpikir. Tinggal jawab saja Tuhan. Bebas, terserah kalian konsekuensinya. Ini saya menunggu dari tadi berbelit-belit lama sekali. Tinggal saya cuma menunggu jawaban saja. Mungkin dari tuan-tuannya bisa agama masih menjatuhi kami denda atau sejenisnya. Enggak, kita nggak butuh denda. Ini soalnya Itu kan sudah saya jawab. denda ya. Oke. Tapi memang dalam konteks denda itu masuk di akal ya. Selain denda, Selain denda tidak ada inti lagi. Oke. Saya tanya, kalian kan kemarin bersilaturahmi kan ke Satan.
untuk membahas harga klip. Saya tanya kepada Satan langsung, kalian kenapa tidak mengajak kami? Apakah ada problem kah dengan kami? Apakah ada dendam kah? Masalah kah? Begini ya tuan ya, saya jelaskan. Kemarin itu belum membahas soal harga klip karena itu nggak bisa dari pihak kami, itu dari pihak Santan memutuskan harga hanya dari pihak saja. Makanya bakal diadakan pertemuan lagi, dan itu tuan rumahnya dari tuan Santan sendiri. Kalau ingin bahas klip lagi, itu mungkin saya hanya nunggu informasi atau undangan dari anak saja. Begitu ya. Tapi Satan menjawabnya berbeda dari jawaban yang kalian bahas ini. Mr. Z bisa ke belakang. Gimana dong? Jawaban dari Satan berbeda dari yang kalian bahas ini. Lu Berbeda dari segi mananya ya, boleh tahu ya. seperti yang sebutkan tadi. Seperti ini, kalian kan mau membahas klip kan kemarin. Kenapa tidak mengundang kami? Seperti itu. Dari Satan juga bilang bahwasanya kami tidak mau, kalian sudah menghubungi kami. Tapi dari kalian belum ada yang menghubungi kami. Gimana tuh? Itu kan konteksnya udah berbohong. Kemarin kami belum ini ya, belum kita belum ada bahas klip, betul nggak Bel? Dan itu undangan ke ini dari undangan dari anak Satan. Biasanya itu dari Satan ngundang ke tuan FUG-nya, betul nggak Bel? Soalnya kan tuan rumahnya mereka kan, betul nggak? Satan bilang kepada kami bahwasanya kalian sudah mengundang kami tapi kami menolak. Itu gimana? Kemarin saya dengar bahwa dari kelompok satu katanya sudah mengundang kami. Anda tuh mengundang kami menolak katanya. Itu gimana? Padahal nggak ada undangan sama sekali ke kami. Maksudnya kami juga apa ya? Biasanya mengasih informasi atau mengabari dari pihak FUG, biasanya kan itu dari tuan rumahnya Satan sendiri. Iya, tapi kan dari keterangan dari Satan itu kami menolak undangan dari kalian. Dengan beralibi kalian sudah menghubungi kami tapi ditolak, seperti itu. Itu maksudnya gimana? Ini bisa jadi adik-adik. Bentar ya. Tuan, dari itu ingin tanya, Gimana tadi? apakah Mengundang kalian? sebentar Tuan, dari itu ingin bertanya pada kalian, Iya. anggota kalian yang bernama Eki Nasution dan Zahra Pratama, Tidak ada. pekerja? Tidak ada. Oke. Lanjut. Dan dan orang yang tadi anggota saya sebutkan itu, mereka kemarin bisa dibilang mata-matai kami di Rock Hotel, dan bajunya sama seperti yang di belakang, memakai jaket hitam, celana hijau. Kayak orang di belakang.
Bukan, itu beda orang, Tuan. Bisa disuruh sini. Ya, kalau soal baju mungkin nggak satu orang saja yang memakai di kota. Mungkin kalau dari tuan yang ngepercaya mungkin boleh saya panggilkan orang-orang yang tuan sebutkan barusan. Gimana? Boleh. Boy, saya boleh tolong panggilin ini baik sama yang lain pakai baju hitam celana hijau. Panggilin semua sini. Dan apakah anggota kalian yang memiliki mobil turisme? Tuan. Kebetulan di keluarga kami yang memiliki mobil turisme cuma satu orang, yaitu Marvel sendiri. Dan itu mobil turisme juga nggak pernah digunakan. Gimana, Pel? Kenapa? Ini tuan nanya begini. Dari anggota kita, anak-anak kita, ada nggak yang pakai mobil turisme? Cuma gua doang. Gimana maksudnya? Masa tadi? Tadi saya di sandwich di samping depan ditabrak mobil Sultan warna hitam, dan dari belakang ditabrak mobil turis warna hitam dan mengejar saya sampai ke pinggir gajian. Dan juga yang mobil Sultan warna hitam mengejar saya sampai ke Angel Pine. Apa maksudnya tuan? Oh, jadi itu Tuan. Saya melihat memang jadi di depan melihat orang asing berhenti di tengah sana. Seperti kira-kira mencurigakan, jadi saya berusaha untuk mengejar itu menggunakan kata Francis tadi. Jadi saya berusaha untuk mengejar, tapi tuannya malah lari. Saya hanya ingin menanyakan tadi. Jadi Apakah Tuan ada menyuruh orang ada yang memakai mobil Sultan tidak? Oh tidak. Saya itu yang barusan turisme itu barusan balik dari karnaval. Jadi saya tidak ada menyuruh siapa-siapa untuk menanya. Saya sebelum tabrakan dengan itu saya sini dulu Tuan, dari depan sama mobil Sultan warna hitam dari belakang sama Tuan. Jadi apa maksudnya itu? Saya langsung lari karena saya juga manusia Tuan. Bukan, itu kalau mau Sultan aku nggak tahu ya. Ada beda. Allah, beda ya. Gimana Tuan? Bisa dijelaskan kah? Kapan kalian mendapatkan informasi bahwasanya FUG akan menyerang Ragnarok? Saya tanya. Jelaskan Tuan Marvel. Gini deh Tuan ya. Mungkin saya dapat informasi. Sebentar Tuan. Jangan buka HP. Hai. Gak. Silakan Tuan, lanjut. Baiklah. Mungkin saya dapat informasi kemarin ini soal rutinitas ya, apa sih, bukan rutinitas, mungkin bisa didekati itu bahwasanya dalam beberapa waktu yang ditentukan dari pihak LV itu biasanya akan melakukan pembersihan ya. Kalau nggak salah itu informasinya begitu, akan melakukan pembersihan ke semua sudut
di kota ini. Betul seperti itu Tuan. Oke, saya tanya lagi nih. Kalian tahu informasi ini dari siapa? Ya, mana mungkin saya membocorkan identitas dari informan saya Tuan. Gitu ya. Perasaan aksi itu ada di saat Ragnarok belum datang ke Mari ya. Ya benar. Ya itu kan bisa dibilang rutinitas Dan saja. misi itu sudah selesai lama sekali semenjak Los Santos ini dipegang oleh Cosa Nostra yang sudah kami singkirkan dari Los Santos. Dan kalian mendengar informasi itu lagi, kalian dari mana? Saya bingung juga nih. Apakah saya harus membocorkan data diri informan saya? Itu sangat tidak mungkin Tuhan. Silakan saja kalau itu mau Anda. Kami tidak akan apa-apa. Kalau Anda ingin membocorkan, kami Itu tidak mungkin. Mana mungkin saya membocorkan identitas dari informan saya? Itu sangat tidak mungkin. Yang nanti dia akan menjadi sasaran nantinya. Begini, saya jelaskan. Informasi itu emang valid dari kami terdahulu, dari sebelum kalian ada di Los Santos. Dan setelah Los Santos hancur, Cosa Nostra hancur, untuk misi itu kami tarik mundur, dibatalkan. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi? Tapi itu tidak menutup kemungkinan hal seperti itu akan terjadi lagi kan? Astaga. Apakah Anda ingin hal seperti itu balik terjadi lagi? Saya ingin bertanya kepada Anda. Kan kita nggak bakal tahu itu bakal terjadinya kapan. Ya, Anda ingin kan? Ya mungkin tidak. Demi kebaikan bersama. Ya itu seperti yang saya bilang tadi, itu tidak akan menutup kemungkinan hal itu tidak akan terjadi lagi. Gini, saya tanya, apakah kami mengganggu bisnis kalian kah dari Ragnarok ataupun Satan selama kalian di kota? Saya tanya deh. Kalau emang kami ingin menguasai Los Santos dan San Piero saat ini juga, kami akan hancurkan semua mafia. Tapi kami tidak mau, karena apa? Untuk menjaga keseimbangan dari kota ini. Kami bisa aja menguasai semuanya, tapi karena ada kalian atau Ragnarok, kami tahan dulu. Karena bisa dibilang kita sama-sama pembisnis. Kami tidak mau menyenggol bisnis kalian, terkecuali kalian menyenggol kami, baru kami senggol kembali. Seperti itu. Sudah saya bilang kan berkali-kali, FUG itu tidak pernah mencari musuh ataupun membuat masalah kepada kelompok lain. Tapi ketika kelompok lain mengganggu FUG, mengganggu kami akan bantai semuanya, hancurkan. Seperti mafia-mafia sebelumnya, yang dimana mereka juga membuat onar dengan kami. Sebelumnya kami tidak ada masalah dengan mereka. Tiba-tiba mereka menculik kami, dari salah satu dari kami, ya kami hancurkan, tidak ada toleransi. Dan begitu juga dengan kami. Jika kami nggak ada dari manapun yang menyenggol bisnis kami, kemungkinan bakal ada juga namanya pembantaian atau perlawanan. Kalau bisnis kami aman-aman saja diganggu, kami juga nggak bakal ngeganggu bisnis orang lain. Kami di sini hanya berbisnis dengan damai. Kadang namanya iri dengki, mencari musuh nggak ada. Dan dari FUG juga begitu, dan dari saya juga begitu. Gak ada yang namanya mencari musuh atau membuat onar di mana-mana dengan ingin mencari nama atau apa segala macam, nggak ada.
Dan kami di sini pun juga masih baru, masih mencari ilmu dan pengalaman. Karena mungkin pengalaman bisnis kami memang masih belum seluas pengalaman bisnis tuan-tuannya di sini. Kadang-kadang di sini tuan-tuannya juga senior kami kan di dalam hal bisnis. Tapi saya tidak merasa paling senior di sini. Kami masih berkembang. Kami juga masih tahap belajar. Bukannya FUG ini adalah kelompok mafia tertua di kota ini? Iya, benar. Tapi kami tidak merasa kami paling kuat, paling senior. Tidak. Kami di sini masih berkembang. Seperti yang saya bilang, kalian kan mau rapat senjata. Kami kasih solusi jalan penengahnya. Apakah kami arogan seperti itu? Kami hanya menengahi saja. Untuk senior dan itu kan menurut pandangan tuan. Belum tentu menurut pandangan keluarga yang lain itu mungkin menganggap FUG ini adalah kelompok yang sudah senior yang sudah paling berkuasa di kota ini. Itu kan belum tentu menurut Femnet kan bisa berpikir seperti itu tuan. Ya, itu dari pandangan orang lain. Tapi saya di sini tidak menganggap senior junior. Kami semua sama. Kita sama-sama berkembang. Seperti itu saja. Malah kami adalah generasi kedua, di mana kita masih bisa dibilang junior dalam bisnis. Siapa itu? Kami adalah generasi kedua, dan Anda tahu kepada kami telah lama meninggal dunia. Kalian tahu kenapa guru padar kami meninggal? Ataupun dari mafia sebelumnya meninggal? Itu karena ada pihak ketiga yang ikut campur dalam bisnis ini ataupun masalah, dan dari salah satu pihak itu dijadikan boneka. Seperti itu. Saya ingatkan kepada kalian, hati-hati saja kepada orang terdekat Anda ataupun siapapun itu, ataupun yang memonitoring Anda. Hati-hati, saya ingatkan. Bisa saja Anda menjadi alat bagi mereka untuk menghancurkan FUG. Ketika FUG hancur atau kalian hancur, maka dari orang tersebut yang mengkambing hitamkan itu akan menjadi sebuah keuntungan, karena mereka tidak perlu mengeluarkan modal sepeser pun dan tinggal menikmati hasilnya saja. Dan perlu Anda ingat juga, kami tidak merasa kami penguasa kota. Kami tidak merasa kami sebagai penguasa bisnis di kota. Seperti yang saya bilang tadi, itu menurut pandangan tuan. Belum tentu kan menurut pandangan kelompok-kelompok lain seperti itu. Terlebih lagi mereka yang baru-baru lahir itu pasti memandang kelompok FUG ini seperti kelompok yang sudah terpandang. Bisnisnya sangat jalan, ada di mana-mana. Dan dalam merancangkan bisnisnya mereka itu sangat terampil. Mungkin di pikiran mereka ada yang seperti itu tuan. Tapi apakah Anda sekalian sudah memvalidasi bahwa kita adalah pebisnis yang paling hebat di kota ini saat ini? Jujur, dulu sebelum aku ada di sini, sesungguhnya sangat mengagumi kelompok FUG ini. Karena kenapa mereka di dalam bisnis itu sangat rapi, kompak, dan sangat solid. Dan bagaimana seseorang tidak bisa beranggapan seperti itu, tonton, jika kalian saja berbisnis seperti itu.
Begini. Bagaimana? Intinya begini saja. Dari pihak Marok nggak ada namanya melakukan penyerangan kepada pihak Las Venturas yaitu FUG. Nah, begitu juga sebaliknya. Jikalau dari pihak FUG nggak ada penyerangan kepada Marok, kami nggak bakal nyenggol juga. Jadi kesimpulannya kami nggak bakalan mulai dan nggak bakalan melakukan penyerangan terlebih dahulu jika nggak ada yang melakukan penyerangan terhadap pihak kami terlebih dahulu atau memulai duluan kepada kami. Singkat saja begitu. Ya, dan mungkin aku rasa dari pihak Tuan Mister itu mungkin sudah tahu ya kondisi Los Santos sekarang seperti apa. Oke. Gini aja deh, saya apa bisa dibilang ya, tanya kembali pertanyaan terakhir saya. Semisalkan kalau kalian benar ingin menghancurkan FUG, apa konsekuensi kalian? Saya tanya terakhir kalinya ini. Kita gak main-main. Seperti yang Tuan bilang tadi kan. Tuan sudah bilang nasib kos-kos seperti apa setelah mereka itu melakukan penyerangan terhadap Tuan kan? Bukannya Tuan sudah menyebutkan tadi. Oke. Itu mungkin mereka siap Nasib seperti mafia Sintian, Mandala dan Rosa. Oke. Kenapa? Begini, kalau misalkan kami ada bukti bahwasannya kalian ingin menghancurkan FUG, apakah kalian siap dihancurkan oleh kami? Gimana? Kalau semisalkan kalian terbukti ingin menghancurkan FUG, kami punya bukti yang kuat untuk memvalidasi kasus ini. Apakah kalian siap kami hancurkan? Kalau saya balikan gimana? Ya, silakan. Silakan. Ya, santai aja. Kita kan ngomong baik-baik. Iya, saya kan Iya. baik-baik. Saya kan baik-baik, ini saya bertanya kan. Begitu pula kami, kalau emang kami ingin menghancurkan kalian, ya kalian silakan hancurkan kami juga. Kita saling serang kalau mau. Kalau sekiranya memang terbukti. Kalau ada bukti. Gimana? Kalau ada gitu. Tapi jika bukti itu tidak valid, yang jadi rugi siapa? Gimana? Itu saya bertanya, apakah kalian siap hancur jika kami memiliki sebuah bukti yang valid? Kalau kami siap, kalau Anda? Mungkin saya kasih jawaban kepada Tuan Marel, mungkin boleh menjawab. Jika Tuan memiliki bukti valid, apakah kami siap dihancurkan kah? Gimana? Gimana Tuan? Dari pihak FUG kan barusan mengatakan, misalnya dari pihak FUG mempunyai bukti yang valid untuk memvalidasi kasus ini, bahwasannya memang betul dari pihak Marok ingin menghancurkan FUG. Nah, kalau kami memiliki bukti yang valid juga untuk memvalidasi kasus bahwasannya FUG ingin menyerang Marok juga, itu gimana? Itu sudah saya jawab. Kami siap. Kami siap. Silakan hancurkan kami jika ada bukti yang valid. Kalau kalian gimana? Itu jawabannya. Saya tunggu dari tadi.
Kalau dari kami siap saja, tergantung buktinya saja. Kami tunggu aja. Apakah besok ada? Besok. Oh, sepertinya saya nggak ada ya. Nggak ada. Mau jalan-jalan soalnya. Yang lain? Mau bukti dari besok gimana ya? Mungkin kan juga melihat sendiri untuk anggota-anggota saya itu jarang ke kota. Ya gitu. Jarang sekali ke kota karena jadwalnya masih padat. Perwakilan Sepertinya itu kan ketentuan yang di depan saya ini bisa untuk besok. Itu saya pun nggak tahu. dari kalian, perwakilan dari Ragnarok, tanpa ada campur tangan dari gangster ataupun naungan kalian. Pentingan apa? Kita cari di besok. Besok kan mau jalan ya. Oh, Halo, Tuan Ragnarok, bagaimana? Sabar Tuan, ini lagi aku pikirkan soalnya untuk petinggi di kota itu jarang sekali ke kota. Orang itu tidak masih bisa dianggap jadi petinggi tuh. Kenapa? Kenapa tadi? Ya, kan yang seperti kalian bilang, bahwasanya petinggi Anda tidak pernah ada di kota. Untuk apa kalian memilih petinggi seperti itu? Ya mau gimana lagi? Dia kan juga petinggi harus diikuti. Oke, Mr. A diam, Anda diam, bukan urusan Anda, itu urusan mereka. Jadi saya menanyakan ini, bagaimana, apakah ada salah satu perwakilan dari kalian? Itu tidak bisa saya pastikan ya, bisa dilihat sendiri. Anggota para petinggi itu jarang ke kota. Yang itu tidak mungkin ini masalah ini saya percayakan ke anggota biasa. Yang di sebelah kanan Anda, apakah dia petinggi? Dia hanya pembantu petinggi sama seperti saya. Oke, apakah bisa besok bertemu kembali dengan kami? kalau saya boleh tahu di mana itu? Untuk itu kami tidak bisa berikan sekarang karena akan dadakan. Misi Pak, misi. Halo, ada orang siapa nih? Sorry Pak. Misi ini ya. Sorry. Pak, menurut Kalau boleh tahu buat pertemuan best itu ada berapa kelompok saja? Apakah Ragnarok dengan FUG saja? Kalian silakan, kalau membawa kelompok lain silakan. Mau membawa seluruh mafia silakan. Terserah kalian. Kalian mau membawa siapa? Kalau perlu mafia sekalian, biar di sini kita semua tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Kami juga akan bawa bukti kalau misalkan omongan kami ini benar. Begitu pula sebaliknya kalian. Bawa orang itu kemari, jadikan dia saksi apakah omongan kalian ini benar. Kami ingin menghancurkan Ragnarok. Gimana David, lu bisa apa enggak? Biar kita ketemu finalnya deh. Siapa yang kasih. Iya, boleh. Saya enggak tahu. Gini, Pel, dari lu gimana? Jadi gue ya. Jadi gue kan udah dibilang tadi bahwasanya arwahnya besok akan jalan. Paling sampai itu malam. Jam 12 itu mungkin kan mengadakan pertemuan. Gini aja deh. Petinggi kalian kalau bisa diusahakan untuk ikut pertemuan ini. Karena apa? Karena ini kan pertemuan besar. Seperti itu. Pertemuan besar. Makanya nanti itu hanya akan ada 2 kelompok ya. Berarti kalian akan membuat kelompok dong.
Oke, gini aja deh. Kalau kalian mau membawa siapapun boleh, tapi kalau mau kita berdua saja, 2 kelompok saja boleh. Mau 2 kelompok saja kah? Sepertinya itu tidak mungkin. Sangat dilakukan tuan membawa hanya membawa diri tuan saya. Terus kalian maunya gimana? Saya tanya. Apakah mau dari kedua belah pihak saja kah? Dari FUG dan Ragnarok? Ya, harusnya begitu. Soalnya kita hanya antara sedikit ada perselisihan antara Ragnarok dan FUG. Mungkin harusnya kelompoknya tidak usah campur. Berarti begini, petinggi itu petinggi aja udah. Gimana tuan? Petinggi sama petinggi itu. Gini aja deh, Dian. Saya sarankan nih, kalian kan punya informan kan, punya bukti. Kalian bawa informan itu, jelaskan kepada kami apa maksudnya ini. FUG yang menyerang Ragnarok. Kami tidak pernah mau menyerang Ragnarok. Kami juga akan cari bukti ketika kalian berbohong kepada kami seperti yang disebutkan tadi. Jadi kita datang dengan semua bukti gimana? Orang-orang yang memiliki bukti bahwa informasi itu valid. Gimana kan? Dan bahkan jika bukti itu ternyata tidak valid, mungkin kami bisa melenyapkan bukti-bukti itu. Kalau bukti itu tidak valid, Tuan, berarti nama kami bersih kembali. Kami tidak pernah, yang dimana kami bisa dibilang tidak akan menghancurkan Ragnarok, atau bisa dibilang kami tidak pernah akan menghancurkan Ragnarok seperti itu. Dalam artian itu tuduhan. Kalau kalian tidak mempunyai bukti yang kuat. Sebentar. Gimana Tuan? Tuan bawa orang yang bersaksi tersebut bahwasanya kami ingin menghancurkan kalian. Kami juga akan bawa orang, mungkin akan cari informan kami yang ngomong kepada saya bahwasanya kalian akan menghancurkan kami seperti itu. Gimana? Gimana? Tunggu petinggi lah. Gak bisa aku ngambil keputusan. Itu kan cuma teman kanan Makanya Tuan, saya bilang kan, petingginya kalau bisa diusahakan masuk kota. Karena kan ini juga Ragnarok kan bisa dibilang kantor kalian. Apa enggak kita ini aja pertemuan antara tangan kanan dan tangan kanan gimana? Kalau anda tidak berani mengerti aja. Anda bakalan berhadapan dengan soalnya gini, kalau tangan kanan dengan tangan kanan nantinya petinggi saya bisa murka, sehingga ingin itu terjadi. Jika saya ada kesalahan pengambilan keputusan, itu mungkin akan berdampak besar ke depannya. Ya makanya kan saya bilang petingginya kalau bisa masuk kota. Ini kan demi Ragnarok juga kan? Mau gimana lagi? Rufanya lagi, waktunya lagi padat. Jadi gimana ya, waktu untuk ke kota itu sangat minim. Berarti kalau gitu bisa dibilang kalian itu dong, apa bisa dibilang lari dari masalah dong kalau gitu ceritanya. Petinggi kalian kan gak bisa masuk kota, tangan kanan atau anggota juga gak bisa mewakilkan. Berarti kalian lari dari masalah dong kalau gini caranya. untuk apa tinggi kalian memilih tangan kanan jika tangan kanan itu tidak berguna? Gimana? Gini, itu kan fungsi tangan kanan itu menggantikan posisi petinggi untuk
bisa dibilang kalau ada pertemuan atau apapun itu. Dan di sini tidak ada wakil kah? Ada. Ini gimana? Semakin kalian lari dari masalah, itu semakin panjang masalahnya. Gak bakal selesai. Ya walaupun selesai aku udah ketebak wakilnya kayak gimana kok. Ketebak gimana maksudnya? Gak usah aku sebutan juga kali. Udah ketebak juga tuan. Iya betul. Apa selama ini kalian tebak-tebakan? Enggak, bukan begitu maksudnya. Ini dari tadi kamu muter-muter sini siapa itu? Gini aja tuh. Kalau kalian merasa nggak bersalah, kalian tinggal buktikan saja bahwa kalian tuh gak ada masalah, gak bermasalah. Tak bisa dibilang tidak bohong. Kalian tinggal cukup buktikan saja kepada kami, clear masalahnya. Berarti kamu yang salah. Seperti itu. Tapi kalau kalian tidak ada bukti, kami punya bukti, berarti kalian yang salah. Seperti itu saja. Simple. Oke, kita bisa tebak-tebakan. Iya, memang seperti main tebak-tebakan. Kalau dari pihak saya yang salah, itu dari kalian ada apa? Gimana? Halo, bagaimana tuan? Iya, jikalau dari pihak saya yang bersalah, Anda ingin apa? Dan jikalau dari pihak Anda bersalah, itu gimana? Astaga, ini sudah saya bahas berapa kali juga saya tadi. ngomong tuan. Ini kita balik lagi ke topik kita. Ini kita dari awal lagi dong ngomongnya. Jangan berbelit-belit. Kita bukan kepolisian yang ngomongnya diulang-ulang. Iya, memang bukan kepolisian. Semakin Tadi kan kita sudah menjelaskan tentang itu. Kenapa nggak tanya lagi? Jadi kita ini intinya kita bakalan pertemuan di lain waktu dan kita akan membawa bukti yang sama. Siap gak kalian? Ini kan apa namanya? Ini tangan gua sama lu. Dari alunya aja gimana siap apa enggak gitu doang kayaknya. Siap. Sangat siap gua. Ya, dan ini mungkin untuk akhir ujung dari permasalahan aku mungkin saya sudah menebak akhirnya kayak gimana. Bukan ketebakan tapi emang biasanya hal yang dilakukan Gaming seperti itu. Jadi nggak usah ditebak lagi dah. Ya jika kalian tidak bersalah, kalian tidak usah pedulikan tebak-tebakan Anda. Itu bukan lagi, itu biasanya sudah menjadi rutinitas sepertinya. nah, Itu kan tebakan Anda. nah, sebentar. Saya menyimpulkan bahwasannya ini kalian seperti menyembunyikan sesuatu. Kalau kalian emang merasa agak bersalah, kalian tidak perlu bilang seperti tadi, diulang-ulang tadi, tebak-tebakan lah apalah itu. Cukup buktikan saja tuan. Kalau kalian emang agak bersalah seperti itu,